Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudara, Shalom. Haleluya. Tema yang akan saya ajak kita untuk renungkan malam hari ini adalah bersepakat dengan Tuhan. Ya, bersepakat dengan Tuhan. Oke, Saudara, saya ajak kita untuk membuka dan membaca Alkitab kita di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-18. 1 Raja-Raja 18 ayat 1. Nanti kita akan juga lihat beberapa ayat di pasal ini, tidak akan kita baca semua, tapi saya ajak kita untuk baca ayat 1 lebih dulu ya. 1 Raja-Raja 18 ayat 1. Oke, sudah ketemu semua? Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan sesudah beberapa lama datanglah firman Tuhan kepada Elia dalam tahun yang ketiga. Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada Ahab, sebab aku hendak memberi hujan ke atas muka bumi. Amin. Ya, Saudara, jadi waktu kita baca ayat 1 ini, kalau kita mau mengingat peristiwa sebelumnya, Elia ini adalah seorang nabi Tuhan yang diberitahu Tuhan untuk menyampaikan teguran kepada umat Israel, terutama kepada keluarga kerajaan, ya, Raja Ahab. Teguran karena mereka ini menyembah tidak kepada Tuhan. Kemudian Elia diminta Tuhan untuk menyampaikan, karena kalian tidak mau datang kepadaku, maka aku, kata Tuhan, tidak akan menurunkan hujan kepadamu sampai kukatakan kemudian. Nah, Saudara, jadi hujannya akhirnya tidak turun, tapi tidak turunnya itu lama gitu ya, kemaraunya lama. 3,5 tahun, Saudara ya. Kalau kita di Indonesia, kita punya musim kemarau itu separuh dari tahun. Kalau normal. Kalau nggak normal ya nambah, kira-kira ya 7-8 bulan itu sudah kerasa ini kemarau lama sekali gitu, dan orang mulai kesulitan. Nah, Saudara, yang terjadi ya pada bangsa Israel bukan 7-8 bulan, 9 bulan, it's okay. Kalau segitu aja banyak orang sudah menjerit. Ini 3 tahun, 3 tahun lebih. Dan itu betul-betul membuat Elia juga, nabi Tuhan yang menyampaikan, ya ikut mengalami masalah ya. Dia dimarahin sama Isabel, dia harus lari. Kemudian dia ke Sungai Kerit, ditolong oleh burung gagak. Sungai Keritnya juga akhirnya kering airnya karena 3 tahun terlalu lama. Kemudian akhirnya dia juga ditolong oleh seorang janda Sarfat. Ya, ada banyak peristiwa yang keren sebenarnya kita lihat dari peristiwa itu. Tapi intinya Elia juga mengalami masalah, dan nyawa Elia ini jadi nyawa yang dikejar-kejar ya. Sayembara dari raja adalah, sekarang siapa bisa menemukan Elia, tunjukkan, diberi hadiah, kemudian nyawanya Elia itu akan dicabut gitu ya. Oke. Nah, sekarang ayat 1 dari pasal 18, Tuhan tiba-tiba berkata begini, kamu pergi kepada Ahab, perlihatkanlah dirimu. Ya, perlihatkanlah dirimu, kemudian karena apa? Karena aku hendak memberi hujan ke atas muka bumi. Nah, Saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah rencana Tuhan berikutnya, yaitu Tuhan mau memberi hujan kepada ke atas muka bumi, itu artinya kepada bangsa Israel itu ya. Nah, Saudara, ini rencana Tuhan, ini yang Tuhan mau kerjakan. Sekarang Elia harus bersepakat dengan Tuhan, karena Elia yang diminta Tuhan untuk mengerjakan itu dengan segala resikonya. Dengan segala resikonya ya. Kalau Anda nanti baca cukup setelah kisah ini, di dalam perikop ini ada Obadja yang kemudian ketemu ternyata dengan Elia.
Elia berkata, sampaikan kepada Ahab, aku mau ketemu. Waduh, baca kedur saudara ya. Waduh, kalau saya ngomong kepada Ahab, aku ketemu Elia, tiba-tiba Ahab kirim pasukan, terus ternyata di tempat engkau ini Elia, di tempat kau di sini, tiba-tiba engkau diangkat Tuhan, habis hidupku, dia bilang gitu. Gimana? Tapi Elia berkata gini, bilang sama Ahab, sampaikan aku ada, aku mau ketemu, bahkan hari ini aku mau ketemu dia. Nah saudara-saudara, dalam hidup kita ya, ada banyak hal yang sebenarnya ini pertentangan di dalam pikiran. Antara gini, kita sepakat dengan Tuhan, mengikuti apa yang Tuhan kehendaki, atau kita juga kan kita ini memiliki keinginan, kita punya perasaan, kita punya kehendak, kita punya kepentingan, ya kan? Kita punya dalam hidup kita pengen sesuatu yang buat kita nyaman, enak, dan kita mau gini. Tuhan sepakat dengan aku dong, gitu. Lebih banyak begitu sih sebenarnya kalau orang Kristen pada umumnya gini, Tuhan tolong sepakat dengan aku, ini doaku nih, 1, 2, 3, 4, 5, ini daftarnya. Sebenarnya masih belum banyak ini Tuhan, sebenarnya di daftar di rumah itu listnya masih sampai 30, 40 pokok doa. Tuhan kalau boleh, saya minta ini, minta itu, saya mau begini, mau begitu. Tuhan sepakat dong dengan yang saya minta gitu. Nah malam ini saya ajak kita gini, mau gak kita coba ubah? Aku yang sepakat dengan mau Tuhan. Waktu saya coba untuk mau menyampaikan ini saudara ya, dalam hati saya ada beberapa topik yang bisa kita coba uraikan ya, kita coba pelajari. Misalnya tentang Yesus di Getsemani gitu ya. Tapi ya Bapak Ibu Saudara itu hafal banget, saya belum khotbah kan Anda sudah tahu, oh ini mesti ini gitu kan. Aduh, apalagi itu, sepakat dengan Tuhan, maksud tentang itu saja, tentang Yesus yang bersepakat dengan Bapa dan mengabaikan kehendak pribadinya gitu. Yes, betul, itu contoh terbaik. Saudara. Tapi masa di Alkitab tidak ada contoh lain kan gitu. Nah kalau contohnya tuh cuman Tuhan Yesus, kita pasti pinter ngeles tuh, ya dia Tuhan kok, ya dia bisa dong tunduk pada kehendak Bapa. Nah ini saya manusia gitu, wajar kalau saya tidak bisa gitu kan. Nah supaya Anda tidak ngeles, tidak mencari alasan-alasan, tak carikan Elia ini saudara ya. Pokoknya hari ini siapapun ada di YouTube juga, kalau Anda dengar ini dan Anda berkata, ya saya manusia, saya berhak untuk beralasan untuk tidak mengikuti kehendak Tuhan, bertobat saudara ya malam hari ini. Haleluya saudara. Nah apa yang menjadi prasyarat atau indikator dari orang-orang yang mau bersepakat dengan Tuhan, whatever resikonya, apapun resikonya. Resikonya buat Elia nih nyawa, saudara. Ketemu Ahab langsung dimarah 3 tahun nggak ada hujan, itu paceklik panjang, udah marahnya udah pol itu ya. Orang Jawa ketemu, saya rasa orang Timur juga begitu ya, masa orang Jawa tok yang gitu, semua orang pasti begitu. Nah saudara yang dikasih Tuhan, Elia belajar untuk bersepakat dengan rencana Tuhan. Saya coba bayangkan ini secara wajar aja. Ya Ahab itu kan memusuhi dia. Ngapain Elia datang ke Samaria untuk memberitahu pada Ahab? Ngapain Elia memberitahu Ahab bahwa Tuhan akan turunkan hujan? Menurut saya udah sekalian kabur aja. Gitu. Lagian Ahab Yezebel nggak bertobat kok waktu itu. Masih ada 400 Nabi Baal, 450 Nabi Asyera. Ya ini kerajaan kacau balau, saudara. Nah, malam hari ini saya singkat, saya tadi ngomong sama istri saya mau khotbah 15 menit, bisa enggak ya? Bisa kalau saya mau, tapi saya akan usahakan. Saya bisa saudara ya. Jangan bilang bagus juga panjang. Bisa. Kita makanya saya tidak baca semua ya. Dari ayat 1 ini kita belajar Elia yang bersepakat dengan Tuhan, dengan kehendak Tuhan. Nah,
dimulai dengan indikasi yang apa, saudara? Indikasinya orang yang bersepakat itu, saudara, adalah orang yang membuang semua idola dan berhala dalam hidupnya. Ini orang yang sepakat dengan Tuhan, itu indikator itu pertama ya. Buang semua hal yang menggantikan tempatnya Tuhan dalam hati kita, dalam hidup kita. Ayat yang ke-30. Ya, setelah peristiwa para Nabi Baal dan Nabi Asyera itu ternyata enggak ditolong oleh berhalanya ya. Itu cerita sekolah minggu yang sangat keren sebenarnya, tapi kita tidak akan bahas itu, langsung kita ambil di ayat 30. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, datanglah dekat kepadaku. Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya, lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Saudara, mezbah adalah lambang dari pengabdian, penyembahan kepada Tuhan. Bagi orang Israel masa itu mezbah Tuhan itu sudah diruntuhkan. Artinya sudah tidak ada penyembahan kepada Tuhan. Semua nyembah berhala aja, semua nyembah berhala aja. Semua menyembah, kalau saya kontekskan sekarang, semua menyembah kepentingannya sendiri. Semua menganggap diri itu jauh lebih penting, atau enggak jauh lah, lebih penting daripada Tuhan gitu. Ya, saudara, Elia berkata kepada seluruh rakyat itu akhirnya, dia bilang gini, ayo semua sekarang ngumpul. Semua datang ke sini. Sekarang kita perbaiki mezbah yang sudah lama runtuh. Perbaiki apa yang paling utama dalam hati kita. Ini sebenarnya orientasi sih. Hati kita itu orientasinya apa? Kalau orientasinya kepentingan diri sendiri, maka hal-hal yang mengganggu kepentingan kita atau mengusik kenyamanan kita, udah itu pokoknya membuat kita stop aja gitu ya. Stop untuk bekerja sama. Ya kalau kan enggak, ya habis saya sudah, nyatanya saya juga tidak dihargai, ya udah gitu, stop, berhenti gitu. Tapi kalau kita lihat ini kepentingan Tuhan nih. Ini kepentingan Tuhan nih. Kalau ini adalah kepentingan Tuhan, maka relakah saya membangun mezbah hidup saya, memperbaiki lagi dan menempatkan Tuhan itu menjadi yang utama dalam diri saya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Elia membangun mezbah yang di atasnya nanti ditaruh korban bakaran. Bukankah firman Tuhan mengatakan persembahkan hidupmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Roma pasal yang ke-12 ya kan. Artinya kita taruh hidup kita di atas mezbah. Masalahnya itu kalau perjanjian lama persembahan di mezbah itu mati dulu ya kan. Binatang itu disembelih dulu gitu. Cuman di perjanjian baru agak repot. Persembahkan dirimu sebagai persembahan yang hidup. Nah itu, yang hidup masih punya kehendak, yang hidup masih punya perasaan, yang hidup masih punya keinginan. Kalau udah mati, persembahkan nggak bisa nolak. Persembahan hidup itu seperti Ishak di atas mezbah sebelum Tuhan berkata kepada Abraham, stop, berhenti. Jadi sebelum itu Ishak hidup, tapi Ishak bersedia ditaruh di atas mezbah korban bakaran. Memang belum dibakar sih, puji Tuhan ya saudara ya. Kan belum sembelih gitu kan. Tapi apakah kita rela itu taruh di dalam di hati kita? Ini Tuhan utama nih. Tuhan yang
jauh lebih penting dibanding diriku dan juga dibanding hal-hal lain dalam hidupku. Oke. Kalau Anda mau sepakat dengan Tuhan, ya kita lihat di hidup kita ini mezbahnya untuk Tuhan atau masih untukku. Oke, itu satu. Yang kedua, nah ini bisa nih kayaknya. Yang kedua adalah rela untuk mempersembahkan yang sangat berarti dalam hidup kita kepada Tuhan. Saya lanjut ya. Kemudian 31, kemudian Elia mengambil 12 batu menurut jumlah suku keturunan Yakub. Kepada Yakub ini telah datang firman Tuhan, engkau akan bernama Israel. Lalu ia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan dan membuat suatu parit sekeliling mezbah itu yang dapat memuat 2 sukat benih. Ia menyusun kayu api, memotong lembu itu dan menaruh potongan-potongannya di atas kayu api. Sesudah itu ia berkata, penuhilah 4 buyung dengan air dan tuangkan ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu. Saudara, 3 tahun enggak ada hujan. Menurut saya wajar kalau air menjadi barang paling mahal dan paling berharga. Betul ya? Emas ya berharga sih ya, cuman waktu itu lebih baik dapat air segelas untuk minum daripada dapat emas, benar gak ya? Kalau sekarang kita pasti tetap emas Pak, soalnya emas dijual bisa beli air bergalon-galon. Iya kalau ada airnya. Kenapa emas mahal? Karena sedikit pertama, yang kedua sulit mendapatkannya, yang ketiga memang nilainya itu konstan gitu ya, nilainya tetap, itu keren sih. Nah waktu itu air itu mahal sekali. Seluruh bangsa, kalau Anda bayangkan 3 tahun nggak ada hujan, mereka belum punya sumur pompa. Belum, memang pompa air ditemukan kapan bikinnya, ya toh? Kan abad setelah pencerahan belum tentu ada ya, abad 18, 19 baru aja kan ya. Iya. PDAM apalagi orang saudara ya. Jadi waktu Elia minta gini, sekarang ambil air ya, berapa itu? 4 buyung, penuhi 4 buyung dengan air, tuang ke atas korban bakaran. Ya sebenarnya ini air kok dibuang begitu, ambil air minum dong gitu harusnya. Tapi ini dipersembahkan Tuhan. Sebenarnya ada dua penafsiran juga. Yang kedua Elia mau mencelikkan mata mereka bahwa korban bakaran yang basah saja itu nanti bisa disambar dan terbakar, iya kan? Kalau yang kering gampang kebakar. Jadi Bapak Ibu, kalau Anda gampang terbakar, hatimu kering gak ya? Gampang banget kesulut, begitu. Basahi dengan hadirat Tuhan, alegorinya gitu ya. Tapi betul kan? Sangat berharga. Dituang ke mezbah itu, ke korban bakaran itu, dan gak cuma sekali. Dia minta lakukan itu 3 kali. Yang paling berharga dipersembahkan kepada Tuhan bahkan bersama dengan lembu korban bakaran. Apa yang paling berharga dalam hidup kita? Kalau kita mau bersepakat dengan Tuhan, persembahkan kepada Tuhan. Menurut saya yang paling berharga dalam hidup kita itu bukan uang. Enggak. Yang paling berharga adalah harga diri. Ya kan? Harga. Ada tulisannya harga diri. Nah, mau persembahkan kepada Tuhan. Hari Minggu sore Pak Edok menyampaikan ini, Agus lulus dia bilang, udah tak marahin, dia kan sebenarnya mau pergi-pergi aja kan bisa gitu.
Saya dalam hati ya saya bilang gini, ya puji Tuhan kalau dia kayak begitu, walaupun saya itu tidak baik-baik amat ya, biasa aja sih. Cuman saya pikir buat apa, mau cari apa, ya saya melayani bersama, wajar aja lah berelasi dengan orang itu, gesekan nanti baik lagi. Sama istri ya, kadang gesekannya dalam artian beda pendapat, nanti baik lagi. Ya harus gitu. Lah kalau dengan semua orang yang kita kenal, kita bergesekan, kita nggak mau baikan, terus kita mau ketemu siapa lagi? Karena semua orang yang kita kenal nanti bergesekan. Kalau Anda nggak kenal nggak akan bergesekan sih ya. Saya tuh nggak pernah tuh sakit hati sama Pak Jokowi itu, nggak pernah. Lo ngapain? Oh nggak pernah. Oh sama Pak Hendi mantan wali kota yang sekarang kepala LKPP, nggak pernah saya sakit hati. Kenapa? Orang pernah bertemu. Itu sepakat dengan Tuhan. Jadi Tuhan penting, kita ngikuti yang dia mau. Oke, jadi yang utama adalah mesbah hati kita, kemudian apa yang paling berharga dalam hidup kita. Kalau kita berani itu serahkan, ini kehendak Tuhan jauh lebih penting daripada dua hal itu. Udahlah, saya yakin kita akan maju bersama, sepakat dengan Tuhan. Tuhan punya rancangan banyak di sini, saudara ya. Di sini loh banyak, saudara. Di tempat lain juga banyak. Tapi kalau kita di sini ini banyak yang Tuhan mau kerjakan. Itu mahasiswa udah mau dikirim lagi itu 200-300 orang Kristen mesti lebih. Undip lebih ya. Yang ngekos di daerah Tembalang lah ya. Kalau yang pulang ke rumah ya biar aja gak usah diurusin kan. Punya gereja. Tapi mereka yang berasal dari luar kota, mereka yang ngekos di Tembalang, Tuhan kirim. Gap, kayaknya kita mesti sepakatan nih Gap. Homecoming party mau diadain enggak? Mau kan? Kayaknya belum sepakat juga. Oke, ayo kita buat homecoming party buat mereka. Agustus September kan? Ya kan? Tapi menurut saya ayo tambahin sepakatnya. Enggak cuman acara, tapi menyediakan sebuah suasana dan wadah di mana mereka menjadi at home di sini. Wah, feeling this is my home. Keren. Jangan mau kalah sama gereja sebelah. Haleluya. Saya sebut ya gereja sebelah. Jangan cuma dicek, jangan mau kalah. Kalau berlomba untuk hal yang baik, why not? Berlomba untuk hal yang baik, harus. Misi ini tidak bisa dikerjakan oleh hanya satu gereja. Jadi kalau ada gereja lain mengerjakan, support. Tapi kita jangan, ya udah, dia udah kerjain, kita nggak usah. Waduh sayang sekali, Tuhan kasih di sini gedung segini gede, ya kan? Oke. Jadi 20 menit kalau gitu. Haleluya. Yang terakhir. Mesbah. Yang paling berharga, yang terakhir tekun. Tuhan kan berkata gini, aku akan beri hujan. Terus ayat 41. Kemudian berkatalah Elia kepada Ahab. Ini setelah goyang ganjing masalah korban bakaran yang sambar oleh Tuhan dengan sangat dahsyat itu selesai. Itu keren tapi kita enggak bahas itu ya. Setelah itu ya ayat 41. Kemudian berkatalah Elia kepada Ahab, pergilah, makanlah dan minumlah sebab bunyi deru hujan sudah kedengaran. Saya mau tanya, deru hujan sudah kedengaran belum? Belum ada awan. Coba kita cek ini. 42. Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum, tetapi Elia naik ke puncak Gunung Karmel. Lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Setelah itu ia berkata kepada bujangnya, naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut. Bujang itu naik ke atas, bujang itu pembantu ya, yang support Elia. Ia melihat dan berkata, enggak ada apa-apa, kata Elia. Pergi sekali lagi, demikianlah sampai 7 kali. Jadi tekun nih Elia. Tuhan katanya mau berkati saya. Lah ini kalau sudah sampai segini kok enggak kelihatan, mana tanda-tandanya aja belum ada. Jangan-jangan Tuhan ini memang enggak mau berkati saya. Jadi kesaksian Mas Sancaka keren sih ya. Tuhan, kalau engkau menjadikan laki-laki dan perempuan, mana ini udah umur segini. Nyatanya ditemukan juga itu. Garam laut asam di gunung.
ketemunya di Kuali. Kalimantan gunung bukan? Bukan. Ya, terus bisa kan? Tapi tekun. Jangan Tuhan saya lagi berdoa untuk memiliki ternyata karunia melajang. Ya udah, ternyata enggak ya saudara ya. Kapan nikahnya Mas? Ditahu dong gitu. Ya, secepatnya. Ya, sesuai dengan waktu Tuhan. Nah, Elia bilang, aku doa. Setelah aku doa, tolong lihat ke arah laut. Nggak ada awan, ya kalau nggak ada awan nggak ada hujan. Elia doa sekali lagi. Selesai doa, saya rasa doanya nggak cuma Tuhan, tolong dong, udah janji mau ngasih hujan. Mana dong awannya? Saya rasa ini pergumulan ya. Pergumulannya gini, antara percaya kepada janji Tuhan dan kenyataan di depan mata. Sebenarnya masalah ketekunan kita itu ujiannya itu. Percaya kepada janji Tuhan dan kenyataan di depan mata. Nah, ini memang dua hal yang kadang-kadang bertolak belakang. Sampai 7 kali, saudara. Setelah yang ke-7, bujangnya begitu. Wah, ada awan kecil setelapak tangan. Kalau kita bilang gini, udah 7 kali doa, awan ini cuma setelapak tangan. Sebenarnya tergantung sih. Waktu itu maksudnya bujangnya benar-benar awannya itu kecil, nggak berarti. Kalau kita mungkin kita buat gini, wah awan kecil setelapak tangan, lihat gini. Wah ya memang awannya gede banget, kelihatan, nggak sampai nutup mata, nggak kelihatan, itu keren gitu. Bujangnya tuh ngomong, Mbak Elia cuman gini. Gitu. Lihatlah bahwa kadang-kadang Tuhan tidak menunjukkan tanda yang membuat kita langsung yakin. Tapi percayalah bahwa perkataan firman Tuhan itu ya dan amin dalam hidup kita. Abraham nunggu sampai 25 tahun baru dapat Ishak. Memang sih ya 12 tahun sebelumnya dia coba sih ya bikin janji Tuhan jadi dengan caranya. Tapi kan Tuhan bilang hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela, ya, Kejadian pasal 17. Jadi ada masa-masa di mana ketika sesuatu kelihatannya tidak mungkin, kalau Anda masih percaya kepada Tuhan, justru masa-masa di mana kita sudah tidak bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri. Itu masa-masa Tuhan mau menyatakan kuasanya dalam hidup kita. Sepakat dengan Tuhan itu sebenarnya agak ngeri-ngeri gimana gitu sih ya. Tapi saya percaya bahwa kalau kita sepakat dengan Tuhan, endingnya pasti happy ending. Amin. Endingnya pasti kemuliaan buat Tuhan. Endingnya pasti adalah kita berada di dalam perkenanan Tuhan dan hidup di dalam janji Tuhan, destiny Tuhan yang terbaik dalam hidup kita. Paulus berkata begini, aku berkata bukan seolah-olah aku sudah menangkapnya, tapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang ada di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di depanku dan berlari-lari kepada tujuan, yaitu panggilan surgawi di dalam Yesus Kristus. Panggilan surgawi itu high calling, panggilan yang tinggi. Bagi kita semua ada panggilan Tuhan yang tinggi. Ayo kita bersepakat dengan Tuhan. Caranya, indikatornya adalah apakah hati kita adalah mezbah yang dipakai untuk memuliakan Tuhan, Tuhan yang utama. Apakah dalam hidup kita rela menyerahkan apa yang paling berharga dalam hidup kita ini asal Tuhan dimuliakan. Yang ketiga, tekun, jangan berhenti. Sepakat dengan Tuhan, saya percaya hujan yang dijanjikan Tuhan di ayat 1 itu digenapi di ayat yang ke-45. Maka dalam sekejap mata langit menjadi kelam oleh awan badai, lalu turunlah hujan yang sangat lebat. Ahab naik kereta lalu pergi ke Israel dan seterusnya. Mari sepakat dengan Tuhan. Coba kesampingkan hal-hal yang
mungkin kita rasa buat kita pribadi, tapi saya percaya kalau sepakat dengan Tuhan apa yang Tuhan mau kerjakan, seluruh bangsa Israel diberkati akhirnya oleh seorang yang berkata, iya Tuhan, aku sepakat dengan Engkau. Engkau berkata akan turun hujan, aku relakan hidupku sepenuh untuk menggenapi firman-Mu itu. Dan terjadi. Tuhan Yesus memberkati.